الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semua, yang terutama nikmat keimanan, nikmat keteguhan hati dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah utus di muka bumi ini untuk diikutin. Mengikuti Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi setiap manusia, dan meninggalkannya atau tidak mencontoh Rasulullah SAW merupakan sebuah dosa yang sangat besar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang dengannya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-45, hadis yang ke-45 dari Asmar ibni Madras, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu bersabda, man sabaqa ila ma lam yasbiqu ilaihi muslimun fahuwa lahu, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Rasul sallallahu bersabda, man sabaqa, siapa yang dulu ila ma lam yasbiqhu, lebih duluan daripada kepada sesuatu yang belum ada yang mendahuluinya dari kalangan kaum muslim, fahuwa lahu, maka itu adalah untuknya. Hadis ini para ulama fikih menyebutkan bahawa dia adalah masalah ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad. Apa itu ihya'ul mawad? Ada hutan yang belum ada sama sekali yang menjamahnya, belum ada yang punya, biarkan begitu saja, dan belum ada manusia yang datang ke situ. Kemudian datanglah seseorang ke sana menggarap, menanami, atau membuat aliran air, bikin sumur, maka tanah tersebut menjadi miliknya, menjadi miliknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa yadkhulu fi hadzal hadis, itu makna hadis tadi, itu makna hadis tadi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, as-sabqu ila jami'il mubahat allati laysat milkan li ahadin. Duluan pergi ke tempat sesuatu atau tempat sesuatu yang, atau apa saja yang sifatnya mubah, namun tidak ada yang memilikinya, dan bukan tempat khusus untuk kelompok tertentu, kelompok manusia atau siapa saja. Maka kalau kita duluan, maka kita yang akan menjadi pemiliknya. As-sabqu ila ihya'il ardil mawat, lebih dulu pergi menghidupkan. Kalimat ihya adalah menghidupkan, artinya apa? Kalau tanah dihidupkan berarti digarap,
ya, digarap, ditanami, buat sumur, buat jalan dan seterusnya. Nah, faman sabaqa ilaiha bi istikhraji ma'in, siapa yang lebih duluan pergi ke sana menggarapnya, ya, maka entah cara menggarapnya gali sumur, nah, atau ijra'i alaiha, atau dialirkan air ke dalam, atau membangun di dalamnya sebuah bangunan, wala yamlikuhu biduni al-ihya, ya, maka itu menjadi miliknya dengan syarat apa? Dia menggarapnya. Kalau dia tidak menggarapnya dengan apapun model penggarapan itu, maka itu tidak menjadi miliknya, tidak menjadi miliknya, kata beliau di sini. Lakin law aqta'ahu al-imam, ini kalau tidak salah ini apanya, di antara pandangan mazhab Abu Hanifah, mazhab Abi Hanifah, yes. Jumhur mengatakan bahwa kalau ada tanah lapang atau tanah apa saja yang belum digarap, tidak ada yang punya, kemudian datang seseorang di sana, semua orang bebas datang ke sana, maka orang tersebut berhak untuk memilikinya. Namun tatkala pemerintah mengambil alih dan mengatur masyarakatnya, maka itu lebih bagus dalam pandangan siapa? Abu Hanifah. Namun jumhur mengatakan tidak perlu diatur sama pemerintah itu, pergi saja ke sana, ambil garap, maka niscaya itu hal tersebut menjadi miliknya. Tapi tadi dengan syaratnya harus ada garapan. Kita yang memulai menggarap di situ, di tempat tersebut. Tidak hanya bilang pasang patok di sana, sekian jaraknya, ini punya saya, ini panjang lebarnya, enggak. Tapi dia harus dia garap dulu. Dia berbuat sesuatu dulu, apa saja. Lakin law aqta'ahu al-imamu aw na'ibuhu, namun kalau pemerintah itu atau yang mewakili pemerintah pergi mengatakan ini bagianmu, dan ini biasa banyak orang-orang trans pergi ke mana di Sulawesi Tenggara, biasa begitu. Orang Jawa pergi, kemudian orang-orang dari sana, orang-orang sana di trans, dikasih bagian sekian meter panjangnya, luasnya begini, sudah. Beberapa saat kemudian, dalam beberapa tahun, 5 tahun atau berapa tahun, itu sudah menjadi miliknya. Begitu selesai, ini bukan ada kaitannya dengan ini. Begitu selesai 5 tahun, mereka tinggalkan, dia jual tanahnya. Sebenarnya itu bentuk tidak taat kepada pemerintah. Padahal pemerintah sudah memberikan maslahat yang besar, memberikan kita tempat, memberikan kita tanah. Kemudian setelah itu jual dan pergi, tidak tahu pergi kemana lagi. Kemana lagi. Padahal transnya itu adalah karena susahnya cari penghidupan di mana mereka tinggal. Kemudian dia mendaftar dan diterima, lalu pergi, kemudian dia ambil barangnya, dia ambil tanahnya, kemudian dia miliki, lalu kemudian beberapa saat kemudian karena mungkin wallahu alam tidak mau menderita, sudah pergi lagi cari tempat lain. Karena orang yang tinggal di kota berbeda cara mencari penghidupannya dengan orang yang hidup di desa. Nah, kalau orang dari kota agak repot bagi mereka untuk datang ke desa untuk cari penghidupan, harus dia kerja keras. Au tahajjarahu mawatan min duni ihya, atau dia dia pergi saja garap, namun tidak dia pergi saja tempat tersebut yang belum digarap, namun dia tidak ada garapannya, sekedar kasih saja batasan-batasan begitu, kasih batu. Maka itu fahuwa ahaqqu bihi, kalau memang pemerintah sudah tentukan, wala yamlikuhu, dan dia tidak memilikinya. Fa in wujida mutashawwifun lil ihya'i qila lahu imma an ta'murha wa imma an tarfa'a yadaka anha. Kalau ada orang mengatakan tidak, saya yang garap ini, padahal pemerintah sudah memberikan batasannya, maka dalam pandangan ini, dan ini mazhabnya siapa? Abu Hanifah rahimahullah taala anhu, maka entah kamu garap atau tidak menggarapnya, atau pergi, maksudnya tidak menggarapnya berarti kamu tidak berhak untuk memiliki tanah garapan tersebut. Itu masalah tanah. Lahan.
Wa yadkhulu fi zalika, kata beliau, termasuk dalam hadis ini adalah ya pergi memancing di laut. Siapa yang duluan, dia yang dapat. Siapa yang pancing, ya dia yang dapat. Kalau berhasil tangkap ikannya, ya berarti itu miliknya. Kalau sudah naik di kapalnya. Tapi kalau lepas lagi, ya enggak lagi. Nah, ila saidi al-barri wal bahr, atau pergi berburu di hutan. Pergi berburu rusa. Maka itu miliknya. Wa ilal ma'adin, atau apa dia? Nah, ini kayak perusahaan di sini. Tapi itu bukan ini ya. Bukan, atau pergi cari emas atau apa saja semisal dengan emas, ma'adin, barang tambang. Ghairaz zahirati wa ghairal jariyah. Ghairaz zahira wa ghairal jariyah. Di tempat di mana apa? Di mana lahan tersebut tidak ada yang punya, dia pergi cari emas, maka emasnya untuk dia, emasnya untuk dia. Tapi kalau memang dia sudah cari situ emasnya, dia cari emas, ternyata tanahnya juga bukan, tidak ada yang memilikinya, kemudian dia mengatakan ini tanah saya sampai sekian, dan dia sudah garap, maka itu menjadi miliknya, menjadi miliknya. Wasabuku ila akhdhi hatabin aw hashishin aw manbuzin ragbatan anhu, atau ambil kayu yang tidak ada yang memilikinya, aw hashish rumputan tidak ada yang memilikinya, atau membuz, atau sesuatu yang sudah dibuang. Memang biasa orang-orang alat-alat rumah sudah dibuang, terus ada orang yang ambil. Maka itu sudah menjadi miliknya, menjadi miliknya. Dia buang karena tidak suka. Dan termasuk jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, saya anggap itu adat. Apa itu? Kalau mangga jatuh dari pohonnya, bahwa kalau jatuh bebas orang siapa saja yang ambil. Tapi tidak tahu kalau di sini berbeda mungkin orang. Bebas siapa saja yang ambil, artinya halal. Itu boleh diambil. Tapi kalau masih di atas enggak. Masih di atas tidak. Tapi saya enggak tahu bagaimana. Wasabuku ilal julusi fil masajid. Demikian juga ini banyak dilanggar oleh penuntut ilmu. Apa dia? Asabuku ilal masajid. Datang ke masjid, bawa sajadah. Pasang sajadahnya, simpan sajadahnya, dia pergi dulu, kemudian datang supaya dia tidak diambil tempatnya sama orang, dia pergi, sajadahnya ditinggal. Itu tidak boleh, karena itu masjid untuk umum, memang untuk umum. Kalau untuk umum jangan dijadikan khusus. Kalau bawa sajadah, kalau pergi juga datang bawa sajadah, pergi angkat juga sajadahnya supaya orang bebas datang duduk di situ. Datang duduk. Demikian juga orang masuk kelas biasa, sana masuk kelas, tidak perlu diatur, bilang hari ini saya datang duluan. Maka jangan nanti jangan ambil tempat saya mau pergi dulu kencing. Siapa suruh pergi kencing? Suruh pergi kencing. Kalau siapa yang duluan datang, maka itu dia yang berhak. Di situ dalam waktu tertentu, bukan dia hak untuk memilikinya, tapi pada waktu mau salat Jumat, salat Jumat saja di masjid itu saja haknya di situ dia berdiri. Kapan dia pergi, maka orang lain berhak untuk mendatangi di situ. Biasanya ada orang begitu. Dia bawa sajadah atau dia bawa apa saja barang-barang supaya dia lebih aman mungkin pikirannya dan seterusnya. Kalau mau bawa barang, jangan bawa barang berharganya ke masjid, supaya tidak hilang. Nah, apa ini? Wasabuku ilal julusi fil masajid wal madaris wal aswaq wal rubut. Sama dengan apa? Pergi ke pasar. Pasar umum. Kemudian ini kecuali sudah ditempatkan, ini tempat saya sewa di sekian, berarti atau saya di sini tempatnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka ketentuan pemerintah itu adalah mendatangkan maslahat yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Sebagaimana kaidah tasarruful imam manutun ala al-maslahah. Nah, warrubut pagar-pagar begitu, pagar-pagar. Sebagian apa maknanya rubut ini ribat, atau mungkin pengikat maksudnya. Nah,
illam yatawaqqafu dzalika ala nazirin, kecuali kalau memang hal tersebut memang tidak diwakafkan atau tidak ditentukan oleh nazir, pewakaf. Umpamanya masjid, ini khusus untuk dia, ini khusus untuk dia. Kalau pewakafnya mengatakan ini saya wakafkan ini saja orangnya, maka berarti dia yang berhak. Tapi kalau dia bilang saya wakafkan ini tanah saya untuk kaum muslimin, sudah berarti untuk kaum muslimin. Ja'ala lahu at-tartib wa at-ta'yin. Maka yang dia nazirin ja'ala lahu at-tartib wa at-ta'yin, yang dia sudah menertibkan di situ dan menentukannya. Fayarji'u fihi ila nassil waqifi wal musin. Maka kita kembali kepada pembicaraan siapa? Pembicaraan pewakaf. Bagaimana dia memang umum atau tidak? Faman sabaqa ila syai'in minal mubahat allati la malika laha fa huwa ahaqqu biha. Nah, ahaqqu biha. Siapa yang lebih duluan menggarap sesuatu yang mubah yang tidak ada yang memilikinya, maka dia yang lebih berhak. Wal milku fiha maksurun 'alal qadril ma'khuz. Dan kepemilikan di situ adalah cukup terbatas dengan apa saja yang dia garap, itu saja anunya. Enggak bilang datang di satu daerah pokoknya dia sepanjang mata saya memandang, itu punya saya. Sepanjang mata saya memandang itu punya saya, maka itu tidak boleh. Tapi dia kemampuannya sampai dia garap di mana gitu, maka itu itu yang dia miliki. Tapi lagi-lagi tadi kita sebutkan tadi jumhur, yang saya tahu jumhur adalah mengatakan itu tidak perlu diatur oleh pemerintah. Menggarap tanah yang tidak ada miliknya itu tidak perlu diatur pemerintah, siapa saja yang datang silakan. Namun mazhab jumhur, dan ternyata banyak ulama-ulama sebagaimana yang di sini Syekh Abdurrahman, justru itu lebih baik kalau memang pemerintah itu mengaturnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan pertumpahan darah. Wa kadzalika man sabaqa ila al-a'mal fil ju'alat allati yaqulu fiha sahibuha man 'amila hadza falahu kaza. Demikian juga pekerjaan ju'alah. Apa ju'alah? Ju'alah, siapa yang kalimatnya menja'ala liya kaza, siapa yang biasa orang enggak tahu, kalau di sini orang Bugis biasa saya lihat, siapa yang kalau kamu bisa garap tanah saya ini 2 hektar, kalau berhasil tumbuh cengkehnya kamu 1 hektar, saya 1 hektar bagiannya. Dia garap dulu 2 hektar, kemudian nanti sudah tumbuh cengkehnya dia bagi 2. Maka itu namanya ju'ala. Fahuwa ahaqqu litaqdimi wal ju'li, maka dia lebih berhak karena dia lebih duluan. Nah, wa kadzalika man sabaqa ila iltiqatil luqatah wal laqit. Demikian juga siapa yang duluan ada barang temuan di jalan begitu, dia ambil. Dia ambil kemudian disimpan di rumahnya. Disimpan di rumahnya. Datang orang yang lihat, barang yang dia dapat berharga, datang ngaku-ngaku punya saya. Itu tidak boleh, haram. Tidak boleh. Tidak boleh juga dia kasih dia. Tidak boleh juga dia yang lebih berhak. Dia umumkan dulu sama orang, cukup 1 tahun, maka dia maka dia pergunakan. Sebagian ulama boleh tidak cukup 1 tahun dia pergunakan, namun kalau datang orangnya, berarti dia ganti. Dia ganti. Ghairiha. Fa kulluha dakhilun fi hadzal hadis. Semua ini masuk dalam hadis. Kemudian hadis yang ke-46 dengan 47 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar. Nah, li aula rajulin zakar. Alhiqul fara'id, berikan haknya orang-orang yang di dalam harta warisan. Para pewaris, berikan haknya para pewaris. Fama baqiya, kalau sudah dibagi, karena bagiannya para ahli waris ini sudah pasti di dalam Al-Quran. Kalau memang sudah dapatkan semua bagian-bagiannya, namun ternyata ada sisa, maka fahuwa li aula rajulin zakar, maka yang lebih berhak itu adalah laki-laki. Kan di dalam
hadis yang berikutnya, saya baca hadis berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW, dia bersabda, innallaha qad a'ta kulli zi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah telah memberikan yang punya haknya, fala wasiyata liwaris, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris, untuk ahli waris. Dalam ilmu warisan, ada apa namanya, yang wajib namanya apa, ashabul furud, yang mereka mengambil bagiannya takaran yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, itu namanya ashabul furud. Kemudian apa, ashabul asabah atau mereka asabah ini adalah mereka yang mengambil bagiannya tanpa ada takaran yang sudah ditentukan, tapi apa yang menjadi sisa setelah pembagian warisan tadi yang semestinya dikasih, ini apa, separuh, ini sepertiga, ini seperempat, sudah dapat semua bagiannya, ternyata ada sisa, maka dicari yang mana lebih berhak, kemudian hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah sudah menetapkan bagian-bagiannya dalam harta warisan, fala wasiyata liwaris, maka tidak boleh lagi mendapatkan wasiat. Ini anaknya semua ahli waris, meninggal orang tuanya, tidak boleh lagi dapat wasiat darinya, tidak boleh dia, karena akan menzalimi yang lainnya, itu fala wasiyata liwarisin, tidak boleh dapat wasiat. Ini saya wasiatkan anakku yang pertama dapat sekian bagiannya, 2 kali lipat, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, fala wasiyata liwarisin. Kemudian dalam pembagian warisan itu tidak dibagi berdasarkan manfaat yang telah dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, tidak dibagi berdasarkan karena anaknya ini suka membantu, suka bagus orangnya, soleh, berbakti kepada orang tuanya, berbakti sama ibunya, tidak boleh dibagi karena kebaikan anaknya. Bukankah semua ini anaknya yang punya 10, anaknya semuanya. Kemudian apapun hasilnya dari anaknya itu, karena anaknya ini suka memberi, suka berbakti dan seterusnya, apa kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Semua itu adalah memang haknya seorang ayah, memang haknya seorang ayah, haknya seorang ibu. Kalau memang anak itu berbuat baik, soleh dan seterusnya kepada orang tuanya, maka itu memang haknya. Bukan berarti dia tidak ada, bukan sesuatu yang terpisah, beda kalau tetangga berbuat baik, beda perlakuan kita sama tetangga dengan tetangga yang satunya yang kurang baik dengan kita. Tapi kalau sama anak, maka ini semua anaknya kita, 10 ini adalah anaknya kita, maka warisan itu tidak dibagi berdasarkan kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, tetapi warisan itu dibagi sesuai dengan takaran yang Allah sudah takar, yang sesuai dengan yang sudah Allah takar. Nah, kata beliau, hadzanil hadisan istamala ala julli ahkamil mawaris wa ahkamil wasaya. Bahwasanya dua hadis ini berbicara mengandung hukum-hukum warisan dan hukum-hukum berwasiat. Nah, fassala, karena Allah Subhanahu wa taala telah merinci hukum warisan di dalam Al-Qur'an. Dia sendiri yang merincinya. Berarti kalau Allah yang merinci secara serinci-rincinya, maka tidak boleh kita ada ijtihadnya. Tidak boleh ada ijtihadnya seorang ayah, ijtihadnya seorang ibu. Sebagaimana adat kebiasaan di masyarakat, kalau anaknya siapa yang paling bungsu, itu yang dapat rumah, dapat tanah. Dapat tanah, rumah dengan tanahnya, maka itu tidak dibolehkan. Anaknya paling bungsu, perempuan lagi, ternyata dia yang lebih banyak daripada yang laki-laki. Apa jadinya? Pada saat meninggal orang tuanya, bertengkar sudah. Bertengkar apa? Ini yang laki-laki menyerang yang perempuan karena dia lebih banyak, dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena apalagi sama dengan siapa
sama-sama orang tuanya sampai dia meninggal, itu berhak juga itu dapat rumah dan seterusnya. Atau siapa yang lebih banyak macamnya orang di masyarakat biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah merinci di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hukum warisan dengan secara sempurna dan jelas. Wa a'ta kulli haqqin haqqahu, dan dia telah memberikan masing-masing yang berhak. Laki-laki sekian bagiannya, perempuan sekian bagiannya. Orang-orang sekuler datang memberikan waswas, memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Islam itu tidak adil pembagiannya, dikarenakan perempuan separuh dari laki-laki yang dia peroleh dalam warisan. Mereka namanya orang yang orang liberal, orang orientalis. Mereka belajar Islam di mana? Di barat. Bukan sumbernya dia belajar Islam. Karena bukan sumbernya, banyak syubhatnya, banyak sesuatu yang niatnya bukan untuk memperbaiki, untuk memahami, untuk mengamalkan. Makanya mereka tidak memahami bahwa perempuan itu tidak selamanya memperoleh lebih sedikit dari laki-laki. Ada waktunya, ada modelnya, di mana perempuan lebih banyak lebih banyak dia peroleh daripada laki-laki. Di mana perempuan ada kondisi di mana perempuan lebih banyak dia peroleh daripada laki-laki. Wa amara sallallahu alaihi wasallam an yulhiqal fara'idha bi ahliha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan hak masing-masing dari orang yang ahli fariidhah, ashabul furud, orang yang sudah takarannya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Fayuqaddamuna 'alal asabat. Mereka ini yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an, itu semestinya didahulukan di dalam pembagian warisan dibanding dengan asabah. Asabat yang punya hak tapi takarannya tidak ditentukan. Kalau ada sisanya dapat, kalau tidak ya tidak ada. Kalau tidak ada. Fama baqiya, biasa teman-teman itu kalau orang terakhir datang sanad tabaringan apa itu minta dapat banyak atau cuci piring saja. Fama baqiya fali aula rajulin zakar. Maka kalau ada yang sisa, maka yang diutamakan adalah laki-lakinya. Wa humul asabatu minal furu'iz zukur. Mereka itu adalah asabah, orang-orang yang memiliki bagian yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ashabil furu', para pewaris itu. Wal usul az-zukur, dan juga siapa? Cucu laki-laki itu lebih utama memperoleh sisa dari pembagian warisan dibanding cucu perempuan. Itu maksudnya. Anak laki-laki itu lebih utama dibanding cucu. Maka cucu dulu, anak dulu dikasih asabahnya, sisa warisannya, baru kemudian cucunya. Wa furu'il usul. Ini wal wala, dan juga wala. Wala ini siapa yang memerdekakan budak, itu dapat warisan dia dari budak tersebut. Fayuqaddamu min hadhihi al-jihati ijtama'a asibani fa aksar. Fa aksar al-aqrabu jihatan, maka yang lebih duluan lebih diutamakan untuk diberikan asabah atau sisa dari pembagian harta warisan itu adalah yang paling dekat dulu. Fa in kanu fi jihatin wahida quddimal aqrabu manzilatan. Kalau mereka memang berasal dari satu sumber, maksudnya satu sumber anak dengan paman dari bapak, paman dari bapak. Kalau paman dari ibu pasti anak dapat. Tapi kalau paman dari bapak, maka yang diutamakan anak dulu. Walaupun bapak memang dekat. Walaupun paman itu lebih dekat ke bapak. Fayuqaddamu al-ibnu ala ibnil ibn, yang kemudian anak itu diutamakan dibanding cucu. Wal ammu masalan ala al-ibnil am. Kemudian paman itu dengan anaknya paman, itu paman dulu dapat. Fa in kanu fi manzilatin wahidah, kalau mereka itu setara kondisinya, memang kuat, ahaduhuma bi quwwatil qarabah wala yutasawwaru zalika.
Salah satunya adalah sisi hubungannya, kekeluargaannya lebih dekat. Maka apa? Kata beliau, la yutasawwar, tidak bisa, belum ada gitu, belum dapat contoh. Wala yutasawwar dzalika illa fi furu'il usuli kal ikhwati wal a'mam mutlaqan wa banihim. Dalam ashabul furu' cucu semua itu, cucu kal ikhwah bersaudara, atau a'mam para paman, mutlaqan dan seterusnya, maksudnya mutlak terus. Wa banihim, dan anak-anak paman, quddimal aqwa wa huwa syakik, maka didahulukan yang paling kuat, yaitu siapa dia? Asy-syakik, saudara seibu sekandung, sebapak. Saudara syakik namanya saudara seibu sebapak. Alal lazilil ab, dibanding dengan saudara sebapak saja, dibanding dengan saudara sebapak saja. Nah, wa hadza huwa al-muradu bi qawlihi li aula rajulin zakar, ay aqrabuhum jihatan aw manzilatan aw quwwatan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dekat kekeluargaannya, ya. Paling dekat dengan kekeluargaannya. Kekuatan dalam keluarga juga, maksudnya seibu dengan sebapak atau sebapak saja itu lebih kuat antara seibu sebapak dibanding dengan seibu saja saudaranya. Itu. Ala hasabit tartib, ya, harus sebagaimana yang sudah diurut urutannya. Wa ulima min hadza anna sahibal fardi muqaddamun 'ala al-'asibi fil bada'ah. Maka dengan ini kita, kata beliau, kita mengetahui bahwa ashabul furud muqaddam, orang yang sudah takarannya sudah ditentukan oleh Allah, itu lebih utama, maksudnya diberikan dulu haknya mereka, baru kemudian orang yang ahli asabah, ya, punya kepemilikan, punya hak memiliki dalam harta warisan, namun haknya tidak ditentukan. Wa annahu in istaghraqatil furud tarikah saqatal asibu. Kalau memang warisan, harta warisannya itu sudah dibagi masing-masing sesuai dengan takarannya, kemudian tidak ada sisanya, berarti asabahnya tidak ada didapat. Saqatal asibu fi jami'i masailil faraid hatta fi al-himariyah. Ini masalah himariyah. Apa dia? Kalau seseorang law khallafa zawjan wa umman wa ikhwatan, kalau seorang meninggalkan suami, kemudian ibu, kemudian apa lagi, ikhwa li saudara seibu, ikhwa li wa ikhwa li ashiqa, atau saudara seibu sebapak. Fali zaujin nisfu, maka bagian dari seorang suami itu separuh dari harta warisannya, dan ibunya dapat 1/6, dan ikhwa li umminya, saudara seibunya berapa? Dapat as-sulus, 1/3. Nah, 1/3. Fa haula'i ashabul furud, alhaqna fa haula'i ahlu furudin alhaqna bihim furudahum wa saqatal ashiqa. Maka mereka ini yang ashabul furud, yang punya takaran khusus yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah diberikan. Nah, kalau sudah diberikan ternyata habis hartanya, maka saqatal ashiqa, maka saudara seibu sebapak tadi tidak ada dapatnya. Li'annahum asabatun, karena mereka asabah. Wa hadza huwa as-sahih li adillatin katsirah. Berarti ini ada khilafnya di kalangan para ulama. Nah. Wa yustadallu bi qawlihi alhiqul fara'idha bi ahliha, dan di hadis alhiqul fara'idha bi ahliha adalah di antara dalil ala anna al-furuda idza kasurat wa tazahamat lam yahjibu ba'daha ba'dan fa innahu ya'ul. Ini berat ini, ya'ul semua faridah. Ya, ala anna al-ashabul furud idza kasurat, kalau terlalu banyak ahli warisnya, nah, dan tidak ada yang menghalangi satu dengan yang lainnya, fa innahu ya'ul alat, bertambah harta yang mau dibagi, berarti harus berkurang bagian masing-masing. Disesuaikan dengan disesuaikan dengan
dasarnya berapa dia, pokoknya kalau dia dapat 3 berarti nanti juga dapat ya dikurangi itu sekadar apa perolehannya yang semestinya. Nah, bihasabi ma'alat kaduyun, ya, atau kalau dia seperti apa, kalau memiliki utangnya bapak, utangnya ibu, utangnya bapak atau ibu, maka bayar dulu utangnya, baru kemudian bagi warisan. Idza adallat ala mawjudatin, mana nih? Nah, idza adallat ala mawjudatil gharin allati la takfi ladaihim fa innahum yu'tuna biqadri duyunihim wa hadza min al-adli. Nah, idza adallat, apa dia? Kurang. Kurang harta warisannya, kurang harta warisannya, kemudian utangnya banyak, maka juga diambil mirip berbisnis. Kalau mau berbisnis kan mau untung, maka harus tanggung juga ruginya. Ternyata seorang bapak meninggal tidak punya apa-apa dan justru meninggalkan utang. Berapa utangnya itu juga dibagi sama anak-anaknya. Bukan hanya harta warisannya dibagi, tapi utang anak tidak mau dibagi. Utang anak tidak mau, utang ayah, utang orang tua tidak mau dibagi sama anak. Satu saja yang mau bagi. Satu saja yang mau dapat. Tidak bisa. Nah, kaduyun. Fa innahum yu'tuna biqadri duyunihim wa hadza min al-'adli. Fa kullu mustarikain fi istiqaqi shay'in in la yumkinu an yakmula li kulli wahidin minhum. Maka setiap dua orang fi istiqaqi shay'in, setiap dua orang dengannya dia punya kepemilikan di sana, la yumkinu an yakmula li kulli wahidin minhum, yang tidak mungkin salah satunya bisa sempurna kalau kecuali harus berdua. Na'am, wa laysa liwahidin minhum maziyatu taqdim. Namun kemudian tidak bisa kita bedakan antara mana yang duluan, mana yang belakangan. Fa innahum yanqusuna ala qadri istiqaqihim. Berarti sama tadi dibagi. Kalau memang dua-duanya dapat 1/2 berarti dibagi juga utangnya sedemikian. Wa dzalika fil hibati wal wasaya wal awqaf wa ghairiha. Demikian itu ada pada hibah, wasiat dan wakaf wa ghairiha. Kama anna zaida lahum biqadri amlakihim wastiqaqihim. Sebagaimana kalau lebih, mereka juga memperoleh dengan kadar bagian yang sudah dasarnya yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Wa yadullul hadisu annahu idza lam yujad sahibu fardin fal malu kulluhu lil asabati ala hasabi at-tartib as-sabiq. Demikian juga kalau ternyata ada orang meninggal, tidak ada ahli warisnya, maksudnya ashabul furudnya, ahli waris yang sudah diberikan takaran oleh Allah, maka berarti yang punya bagian, punya hak, namun walaupun tidak ditentukan, dia yang mengambil semuanya. Dia yang ngambil semuanya, namun harus urutannya. Wa kadzalika yadullu ala annahu idza lam yujadu illa ashabul furud wa lam yujadu asib. Demikian juga sebaliknya, ternyata yang ada ini semuanya orang yang punya takaran di dalam Al-Qur'an. Namun kemudian tidak ada yang punya hak kepemilikan bagian dari harta waris, yang tidak ada bagian pastinya, maka itu dikembalikan lagi kepada ashabul furudnya. Dikembalikan lagi, berarti 2 kali dapat ini. 2 kali dapat siapa? Ahli waris yang tadi. Fa innahu yuraddu alaihim ala qadri furudihim kama ta'ala alaihim. Sebagaimana kalau lebih terlalu banyak ahli warisnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.